Selamat datang di Juli Just Listen podcastnya SMA FSRD. Hai, kenalin aku Citra sebagai host di podcast kali ini. Sekarang aku udah bareng narasumber kita nih. Sebelumnya kakak-kakak di sini bisa nggak untuk perkenalan diri? Mungkin teman-teman FSRD terutama mahasiswa baru banyak yang belum tahu kalian. Oke, mungkin aku perkenalan diri terlebih dahulu ya. Aku Gazi, aku menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa FSRD. Aku dari Prodi Fotografi angkatan 2020. Halo, perkenalkan nama aku Tugus Putra, di sini menjabat sebagai Wakil Ketua dari SMA FSRD dan aku dari Prodi DKV angkatan 20. Oke, topik podcast kali ini kita mau bahas tentang organisasi Senat mahasiswa yang ada di FSRD. Nggak usah berlama-lama, mungkin kita langsung ke inti pertanyaan dulu ya, kakak. Boleh. Yang pertama, Senat itu apa sih, Kak? Terus peran Senat di kampus itu gimana? Oke. Aku jawab dulu ya Gus ya. Oke, mungkin ada yang bertanya apa itu Senat gitu dan bagaimana peran Senat di kampus. Nah, Senat adalah secara umum ya, Senat itu adalah organisasi mahasiswa yang ada di kampus, yang dimana di sini kedudukan kita yang ada di fakultas. Makanya nama kita itu adalah nama Senat Mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain, seperti itu sih. Terus kalau ditanya perannya sih ya, peran kita cukup banyak gitu di sini. Yang paling intens itu adalah kita sebagai penyalur lidah, penyambung gitu dah pokoknya, penyambung informasi dari atasan maupun ke mahasiswa ataupun dari mahasiswa ke mahasiswanya lagi ya, seperti itu dah intinya. Jadi kita yang menjadi ikoniknya itu di Fakultas Seni Rupa dan Desain, seperti itu sih. Tujuan adanya Senat di kampus itu apa, Kak? Mungkin kalau ditanya tujuan adanya Senat di kampus tuh ya banyak lagi sih. Cuma yang paling kelihatan itu adalah istilahnya Senat sebagai perwakilan mahasiswa. Nah, perwakilan mahasiswa ini seperti contoh aja adanya kenaikan UKT ataupun ada masalah-masalah yang ada di mahasiswa. Nah, mahasiswa aspirasi mahasiswa ini akan dikumpulkan menjadi satu, yang dimana nanti suara-suara tersebut kita sebagai Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain itu yang membawanya ke atasan untuk menyampaikan informasi tersebut dan menjadi follow up. Terus ada lagi tujuan dari Senat tuh menjadi wadah aspiratif. Nah, wadah aspiratif ini banyak hal juga, itu nggak cuma dari istilahnya minat maupun bakat juga ada gitu. Contoh aja, kita biasa di Fakultas Seni Rupa dan Desain itu membuat pameran yang dimana kita sebagai wadahnya dan mahasiswa aktif maupun pasif ini bisa menyalurkan minat dan bakatnya juga di situ. Nah, ada juga kita meningkatkan kualitas mahasiswa. Nah, meningkatkan kualitas mahasiswa ini yang mungkin dia belajar dari nol, lalu kita arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dari tiap masing-masing orang. Sebagai contoh aja, dulu aku nggak tahu nih Senat mahasiswa nih apa gitu. Aku coba buat ikut kegiatannya gitu kan, karena ada oprek ya namanya ya dulu, open recruitment. Nah, seperti itu. Aku nggak tahu nih yang namanya ketemu orang, jadi tahu ketemu orang kayak gitu. Aku jadi tahu nih karyaku nih yang awalnya cuma buat aku sendiri ternyata bisa disalurkan ke orang lain dan bisa mendapatkan cuan dari sana. Seperti itu sih. Terus yang terakhir bisa menjadikan mahasiswa tuh semakin istilahnya apa ya, belajar kritis juga di sana. Karena kan suara orang nih nggak cuma satu gitu di dunia, tapi ada berbagai macam suara yang lainnya gitu, yang nggak mungkin ada dalam perspektifmu sendiri ya, seperti itu sih. Ya kurang lebih deh gitu. Mungkin Tugus ada tambahan nggak kira-kira? Kalau dari aku sih bener banget dari kata Gazi tadi. Kita tuh di Senat tuh termasuk aku ya, kalau di aku itu masuk Senat tuh sebenarnya benar-benar kosong. Aku nggak tahu apa itu Senat dan segala macam. Tapi di sini aku belajar gimana caranya, tadi dibilang kayak menerima aspirasi dari orang-orang, dari teman-teman FSRD gitu. Jadi kita dapat anggapannya sebagai, dibilang Magazi lagi tadi, dibilang kita tuh sebagai wadah untuk teman-teman FSRD untuk bisa menyalurkan aspirasi kalian untuk kita bisa suarakan gitu, bener kan? Oke.
Itu sih pokoknya kalau misalnya kalian di Senat FSRD itu banyak banget hal yang bisa kalian lakuin gitu, dan yang pasti semuanya itu positif. Ini juga bisa jadi kayak ngembangin diri gitu nggak sih, dari Oh, yang betul. introvert jadi extrovert gitu ya. Ya betul. Teman-teman yang istilahnya aduh aku nggak punya temen nih, ya udah kamu ikut aja kegiatan-kegiatan di Senat FSRD gitu. Jadinya ketemu banyak teman. Tiba-tiba Benar-benar. dari introvert jadi extrovert. Iya. Bisa aja sih. Bisa aja. Iya, Dari dan- kalian yang malu-malu mungkin. Bener, dan kita juga di Senat FSRD sekarang kan udah kayak pengen ngembangin bakat-bakat dari teman-teman ya. Misalnya kalian ada yang suka menggambar gitu, bisa aja kalian menyalurkan hobi kalian itu untuk masuk ke Senat. Mungkin kita bisa salurkan, kita bisa bantu. Misalnya ada pameran nih di sini, kalian bisa aja nyalurin Iya. bakat kalian, karya kalian di sana gitu. Kita udah punya kayak tujuan seperti itu juga. Oke, keren-keren. Iya. Terus tugas-tugas dari Senat dalam badan legislatif itu apa aja, Kak? Mungkin kalau dicakup secara istilahnya secara garis besar juga sih, yang dari mana poin-poin yang tadi udah aku kasih tahu tuh istilahnya kita tuh menjadi lidah penyambung. Balik lagi itu kita menjadi lidah penyambung antara dari atasan, dari rektor mungkin bisa jadi, terus dari istilahnya dari tiap prodi juga itu kita bisa nyampein gitu aspirasi mahasiswanya, ataupun dari mahasiswa satu ke mahasiswa yang lain juga kita saling berbagi informasi di sana. Jadi balik lagi kita utamanya itu menjadi lidah penyambung antar kerukunan masyarakat FSRD, seperti itu sih. Sama halnya kayak perantara gitu ya, Kak ya? Iya betul. Iya, perantara itu nggak cuma kayak perantara antara atasan atau maaf, mungkin aspirasi aja, tapi kita juga mungkin memberikan beberapa informasi terkait ada nih acara dari anak-anak FSRD yang buat acara gitu kayak pameran segala macam. Kita juga bisa publikasikan dan kita bisa bantu sharing untuk acara mereka biar meriah gitu dan dihadiri oleh teman-teman FSRD yang lain gitu. Di Senat itu kan ada divisi ya, Kak ya? Bisa disebutin mungkin divisinya apa aja? Oke, boleh. Di Senat FSRD itu ada 5 divisi ya. Bis itu yang pertama itu ada divisi kegiatan mahasiswa atau nama kerennya itu bisa dibilang DKM. Kemudian ada divisi Medker, di mana artinya itu divisi media dan kerjasama. Dan yang ketiga itu ada divisi Husosmas, di mana Husosmas itu adalah hubungan sosial dan masyarakat. Dan yang keempat ada divisi KHH, yaitu artinya divisi konsolidasi hubungan dan harmonisasi. Dan yang terakhir itu ada divisi Danus. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa dijelasin sama Gazi sebagai ketua dari Senat FSRD. Oke, aku mau jelasin dulu sih. Mungkin yang dari divisi yang pertama itu dari bahasa kerennya yaitu DKM. Divisi Kegiatan Mahasiswa. Asik. Kerjanya ngapain aja sih di DKM ini? Di DKM ini mereka yang merancang kegiatan-kegiatan yang ada di Senat Mahasiswa FSRD. Mungkin saja lebih tepatnya kalau kita kasih contoh ya. Kan ada ospek nih. Ya, kita di fakultas juga ada ospek. Kalian juga teman-teman mahasiswa baru juga mungkin udah ngerasain ospek dari kampus, mungkin dari BEM Institut juga. Nah, kita di fakultas juga ada nih ospek. Nah, anak-anak divisi kegiatan mahasiswa inilah yang merancang kegiatannya apa-apa aja yang ada di dalamnya. Seperti itu sih. Terus yang kedua ada divisi media dan kerjasama. Waduh, ini divisi yang kalau kalian lihat di Instagram tuh pokoknya keren-keren banget dah. Iya, keren-keren banget. Ya seperti itu sih. Jadi media dan kerjasama ini yang istilahnya kerjanya tuh kayak mendokumentasikan kegiatan yang ada di FSRD, Iya, benar. menyalurkan informasi yang seperti itu dah pokoknya masalah editan video ataupun ilustrasi, feed segala macam itu anak Medker yang pokoknya ngurus. Ya, Medker keren deh pokoknya. Ya, pokoknya Medker paling keren. Yoi. Dan ada selanjutnya yaitu divisi hubungan sosial masyarakat. Nah, divisi Husosmas ini apa sih? Divisi Husosmas ini termasuk istilahnya bahasa kerennya humas. Yo, humas. Humas Apa tuh humas? Hubungan masyarakat. Nah, jadi dari divisi Husosmas ini itu contoh kerjanya yaitu menyalurkan informasi
tapi nggak cuma dalam cakupan Fakultas Seni Rupa dan Desain, tapi bisa saja sampai keluar fakultas ataupun bahkan keluar kampus. Nah, kegiatan mereka tuh biasanya kalau tahun lalu kita ada yang namanya Jurnal Bakti, yaitu kegiatan bakti sosial ke ke panti asuhan ya. Iya, ke panti asuhan. Iya. Nah, Sosmas seperti itu. Dan juga proker yang lagi dilaksanakan sekarang ini yaitu prokernya divisi Sosmas, yaitu podcast. Nah, seperti itu. Jadi Sosmas ini kayak dia yang mencari ataupun mencari mahasiswa ya, terutama mahasiswa yang ada di VSRD, istilahnya ada nih kayaknya yang berprestasi nih. Oh yaudah, kita coba undang untuk istilahnya ikut berbagi informasi juga ke yang lain gitu. Jadi kayak menggali-gali emas di dalam istilahnya tambang yang kayak gitu. Jadi ya cukup sulit juga sih. Iya, jadi mereka langsung turun langsung ya. Betul. Terus yang keempat ada divisi konsolidasi hubungan dan harmonisasi. Nah, di divisi ini ada apa aja sih sebenarnya? Kalau di divisi ini lebih tepatnya dia yang menjaga keharmonisasian antar masyarakat FSRD. Divisi KH ini juga kayak yang menaungi HMJ. Kalau kalian setelah di fakultas ini nanti juga bakalan ketemu HMJ juga kan. Benar. Nah, di KH ini dia yang menjaga hubungan. Jadi antara Senat FSRD dan juga HMJ. Nah, itu tangan kanannya itu ya divisi KH ini. Nah, KH juga dia yang istilahnya mencakupi aspirasi mahasiswa. Mahasiswa ada apa? Lapor ke KHH. Jadi pokoknya KHH tuh paling peka ya terhadap yang ada yang di sekitar tuh, kayak situasi-situasi yang ada di sekitar kan, berarti betul. paling peka banget mereka. Pokoknya KHH ini orang paling peka lah. Ya mungkin kalau kalian pengen gabung di Senat, misalnya punya pemikiran yang peka gitu, mungkin kalian bisa gabung di KHH, bener gak sih? Betul banget. Pokoknya di KHH ini orang-orangnya pokoknya asik lah intinya. Iya bener. Nah, seperti itu. Yuk yang terakhir sih. Yang terakhir ada divisi dana usaha. Ya, kalian tahu sendiri dah dana usaha ya, seperti apa. Divisi paling kaya ya. Divisi paling kaya yang dimana cari cuan. Iya. Cuan adalah hidup, guys. Pokoknya di divisi Danus ini mereka lah yang mengatur mengenai perekonomian yang ada di Senat FSRD. Iya. Jadi mereka kayak membuat beberapa acara atau mungkin juga menjual merchandise ya. Menjual merchandise ataupun ya pokoknya masalah ekonomi dia yang ngurus gitu. Iya bener sih. Kayak kita ada broker mengenai jualan barang gitu. Ya udah Danus yang ngurus seperti itu. Benar. Atau pengen buat jaket atau pengen beli segala macam, Danus yang punya tanggung jawab untuk itu. Siap, seperti itu sih. Ya, kurang lebih itu aja sih, Citra. Betul. Bener kan? Kurang lebih itu aja sih divisi-divisi yang ada di organisasi Senat gitu. Oke. Makasih. Makasih penjelasannya, Kak. Keren banget. Iya dong. Terus letak ruang Senat itu ada di mana ya, Kak? Untuk letak ruang Senat sekarang sih lebih tepatnya di Gedung Lato Masaldi ya. Cuma posisinya itu dekat dengan gedung FSRD. Gedung apa sih namanya? Rektorat FSRD. Dekat ini nggak sih? Gedung DKV. Kok kamu yang lebih tahu ya daripada kita? Ininya kalau misalnya kalian emang pengen tahu letak letak dari ruangan Senat itu, kalian bisa gabung aja karena emang tempatnya agak tersembunyi ya. Jadi emang kalian harus gabung. Bener, jadi kayak secret place guys. Jadi ya pokoknya itu nanti kalian bisa tahu kok kalau kalian udah mulai memasuki masa perkuliahan. Jadi tenang saja. Nanti bakalan tahu seiring waktu. Iya. Terus kalau misalnya nih kita mau menjabat ke Senat, berapa sih lama kira-kira untuk jabatan menjadi Senat? Nah, untuk lama menjabat setelah masuk Senat itu yang paling minimum mungkin ya yaitu 1 periode. Yang 1 periode itu termasuk dalam 1 tahun kepengurusan. Nah, 1 tahun kepengurusan ini kalian bakalan masuk menjabat sebagai anggota gitu. Tapi ketika nanti pergantian kepengurusan, kalian boleh lanjut lagi, itu 1 periode lagi. Jadi kayak maksimal mungkin 2 tahun kepengurusan seperti itu. Jadi kalau udah 2 periode itu kita bisa daftar jadi inti juga ya, Kak ya? Oh, lebih tepatnya kalau udah 1 tahun menjabat baru bisa jadi inti. Ya, jadi setelah ganti kepengurusan mungkin kalian yang
udah tahu nih, oh aku pengen menjabat nih karena aku tahu ada istilahnya apa ya bahasanya, ada yang pengen ku perbaikin gitu di kepengurusan selanjutnya. Jadi kalian kalau mau jadi inti ya harus masuk jadi keanggotaan dahulu selama 1 tahun, 1 periode lebih tepatnya sih, seperti itu. Terus kegiatan apa aja yang udah dilaksanain senat sebelumnya? Oke, kalau misalnya kegiatan-kegiatan senat itu kan banyak ya. Yang pasti mungkin aku boleh spill nggak sih? Mungkin nanti dong. ada namanya kegiatan itu namanya TKM. TKM itu dimana artinya temu kenal mahasiswa, itu adalah masa orientasi kalian di FSRD. Jadi ada ini termasuk ospek yang dilakukan oleh FSRD gitu, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kemudian mungkin dari kalian juga banyak yang tahu ada namanya acara operasi ya. Operasi itu opretnya isi, dan itu juga program dari SEMA FSRD, dan sekarang tuh operasi udah sampai yang keempat ya. Aku yakin sih pasti kalian banyak yang tahu, karena ini mungkin bisa dikatakan adalah acara yang paling hitsnya kita ya gitu. Kemarin juga kita sempat buat acara pameran ya, namanya Art Tension, tapi mungkin kita bakal extend untuk acara pameran itu di kemudian hari. Kemungkinan besar itu aja sih yang baru-baru kita jalanin dan yang akan kita lanjutkan. Dan mungkin untuk Gazi bisa kayaknya ngasih tahu deh kayak program-program kita yang kecil-kecil. Mungkin tadi kan sudah disebutin tuh kayak bakti sosial, habis itu apa ya lagi ya kayak mungkin Gazi bisa jelasin lagi sama. Oke, makasih Teguh sudah penjelasan Yuk. proker besarnya. Mungkin kalau untuk dari segi istilahnya, dari segi proker-proker kecilnya lah, proker-proker kecilnya, nah seperti itu. Kalau dari DKM sendiri, dia yang ngerancang kayak tadi, balik lagi proker-prokernya itu ya ngerancang kegiatan apa aja, apakah relate di mahasiswa, apakah waktunya cukup, nah seperti itu. Itu kalau di DKM. Media dan kerjasama itu lebih tepatnya kayak untuk misalkan kayak live IG yang kayak gitu, bener ya. pada saat kita ingin ngomong dengan narasumber yang di luar yang nggak bisa kita ketemu di kampus. Terus juga di Medcare ini kayak dia juga ada pengembangan media informasi, contoh aja kayak web gitu loh, kayak kita apa ya bahasanya ya, kayak jurnalistik gitu pokoknya. Oh gitu ya. Nah terus di Husosmas ini udah ada rancangan untuk kayak sosial bakti lagi, dan juga ada yang namanya kayak live IG juga, live IG tapi kita kayak studi banding gitu ke kampus lain. Nah, seperti itu sih. Dari KHH sendiri prokernya itu ada proker-proker yang kayak menjaga inventaris. Nah seandainya nih teman-teman dari senat, bukan dari teman senat aja, dari teman-teman mahasiswa FSRD seandainya ingin meminjam barang-barang tertentu, contoh saja. Nah kita di sini menyediakan istilahnya barang-barang elektronik yang emang dibutuhkan dalam acara. Nah itu KHH yang megang di sana. Nah sedangkan Danu sendiri balik lagi yang udah aku jelasin tadi, kayak ngurus perekonomian lah intinya, seperti itu. Mungkin itu aja sih Citra, mungkin kayak tadi itu dibilang sama Gazi, mungkin aku jelasin lagi. Tadi ada kita juga ada bakti sosial. Iya betul, bakti sosial. Di situ ada kayak Medcare itu ada yang buat kayak live IG, mungkin ada video dokumentasi juga. Iya gitu. betul. Habis itu di divisi DKM itu ada yang buat Yang acara-acaranya ya kan ya, berarti ya betul. kayak tadi operasi, habis itu TKM itu mereka yang punya rancangannya. Jadi itu aja sih yang bisa mungkin aku sampaikan. Oke, makasih. Makasih Kak penjelasannya. Oke. Terus untuk pengaruh organisasi senat di lingkungan kampus itu apa aja ya Kak? Kalau dibilang pengaruh organisasi sana di lingkungan kampus itu ya balik lagi yang kayak tadi, termasuk menghidupkan masyarakat yang ada di FSRD gitu. Kayak mungkin teman-teman nih aspirasinya kayak pengaruhnya kayak bisa meramaikan kembali istilahnya nuansa kebersamaan kayak gitu, ataupun nuansa kompetitif yang dimana kayak misalkan kita buat perlombaan yang seperti itu. Nah itu juga kayak menjalin hubungan antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Jadi kayak misalkan nih kamu dari DKV nih, ya kan Gus, aku dari fotografi.
Nah, kita ketemunya pas banget di acara besarnya Senat FSRD. Nah, kita di sana saling kenalan dan juga memiliki banyak teman sih yang pastinya seperti itu. Saling kenal, terus hubungan kita jadi kayak lebih bagus lah seperti itu. Nah, itu tuh ngefek banget dimana relasi ya, kita bahasanya relasi sih. Iya, relasi. Bahasa relasi ini itu tuh ngefek banget pasca kita kuliah. Contoh aja kayak kita kerjaan nih. Iya. Kita ada kerjaan yang emang membutuhkan, contoh aja kayak aku fotografer. Oh, aku kenal Gazi nih, Gazi fotografer. Ya udah aku ngajak dia aja, contohnya Iya, gitu. benar. Ataupun Tugus yang emang bisa desain nih. Oh, Tugus tuh bisa desain. Ya udah. Jadi aku hubungin Tugus aja. Anggapannya kayak bisa kita kolaborasi karya gitu juga. Betul, nggak sih? bisa kolaborasi Itu sebenarnya karya. tujuan utamanya gitu loh. Kalau misalnya kalian tuh di sini tuh bisa mengembangkan bukan cuma bakat kalian, tapi kita juga bisa banyak kenal sama teman-teman. Jadi relasi kalian tuh misalnya ikut acara senat tuh bisa lebih banyak gitu. Bisa aja ada temen di prodi seni murni, di mode gitu. Jadi kalian bisa lebih banyak bisa melakukan kolaborasi karya bersama teman-teman kalian nantinya gitu. Iya, kurang lebih itu sih kayak pengaruh organisasi di lingkungan kampus. Jadi kayak menghidupkan mahasiswanya juga. Iya, seperti benar. itu. Organisasi senat di kampus tuh berpengaruh banget ya buat kita. Oke, di kampus itu kan ada banyak organisasi lah ya. Salah satunya itu ada Senat FSRD dan BEM. Bedanya Senat dan BEM secara umum apa, Kak? Bedanya Senat dan BEM diisi maksudnya? Iya, Senat FSRD dan BEM diisi. Oh, oke. Mungkin dari perbedaannya lumayan signifikan, yang dimana cakupan kita tuh cuma dari fakultas saja, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sedangkan BEM yang diisi itu ya satu kampus gitu. Nah, untuk pengembangan suaranya pun kalau dalam lingkup fakultas ya itu tetap suaranya bakalan ke kita dahulu, Iya. baru ke atasan FSRD. Benar. Nah, sedangkan ini nih ada aspirasi mahasiswa yang dimana itu tuh lumayan mencakup kampus. Contoh aja ada problematika nih di rektorat gitu, tapi mereka menyampaikan aspirasinya ke kita dahulu. Nah, nanti dari kita baru kayak istilahnya ngelempar suaranya itu ke BEM. Nah, jadi kita di sana ada kayak saling tektokan gitu mengenai pengembangan aspirasi mahasiswa. Seperti itu sih perbedaannya. Terus juga dari segi keanggotaannya juga, keanggotaan kita kan paling cuma dari Fakultas Seni Rupa dan Desain aja, sedangkan di BEM itu ada dari fakultas sebelah. Nah, seperti itu. Jadi Fakultas seni pertunjukan. iya, Fakultas Seni Pertunjukan. Jadi kayak lebih cakupannya lebih luas BEM ketimbang Senat FSRD. Seperti itu sih bedanya. Mungkin teman-teman maba yang dengerin nantinya pengen join di Senat. Kira-kira apa syarat dan kriteria menjadi calon anggota Senat yang paling utama? Yang paling pertama tuh yang pasti kalian tuh harus yakin sama diri kalian gitu loh. Kalian pede aja ikut dulu gitu loh. Kalian di sini juga bisa. Yang penting kalian pede dan kalian punya tujuan untuk pengen maju ke depan gitu ya intinya. Iya, betul. Jadi kita sih nggak terlalu mikirin kalian tuh gimana orangnya tuh gimana. Yang penting kalian punya tekad yang kuat untuk pengen gabung gitu dan pengen berubah gitu. Itu sih nggak sih? Ya nggak sih? Iya. Niat kalian Iya, benar. masuk ke Senat ini ingin mencari apa? Itu yang harus kita lihat terlebih dahulu. Iya. Kita nggak lihat background kamu dari mana, Betul. tapi kita lihat niat kalian dan tekad kalian. Kalian ingin berubah, oke, kita akan membuat kamu, kita akan iringin kamu, kita akan istilahnya apa ya? Kita jalan bareng lah untuk berubah menjadi yang lebih baik. Contohnya seperti itu. Ataupun teman-teman kayak istilahnya buat nyari pacar atau nyari teman, ya itu bisa lah pokoknya kita di sini. Kita naungin juga kok di situ. Banyak kok yang sudah CLBK. Yoi. Kok CLBK? Bukan CLBK, Cinlok. Pasti kan kalau ikut suatu organisasi nih pasti ada sibuknya nih. Gimana sih cara ngebagi waktu antara kuliah sama organisasi? Biar teman-teman yang ngedengerin juga tahu dan mungkin nanti setelah kuliah ada persiapan untuk bisa ngebagi waktu antara kuliah dan organisasi. Oke, kalau aku sih maunya gini ya, ngobrol tentang pengalaman pribadi ya. Aduh, curhat. Iya, karena dulu aku emang bukan orang yang tipe bisa mengatur waktu ya. Jadi kalau kalian tuh di Senat itu, apalagi kita kan dulu tuh di zaman-zaman pandemi ya, Zia. Iya, betul. Zaman pandemi itu sangat Iya. Sebenarnya sekarang masih pandemi, tapi itu lebih parah kan Iya, awal-awal lebih parah. soalnya. Nah itu tuh bener-bener kita tuh
harus belajar juga kan yang namanya gimana kelasnya online. Habis itu kita ada kegiatan senat juga. Kita banyak hal yang harus kita pertimbangkan saat itu. Kalau aku sih belajarnya perlahan-lahan ya, kayak kalian kerjain mungkin dulu tugas-tugas kalian dari kampus, baru kalian ke senat. Dan ingat juga kalian itu harus mementingkan kuliah. Iya, pentingkan kuliah gitu. terlebih dahulu pokoknya. Ya pokoknya kalian kerjain aja dulu tugas-tugas kalian yang ada di kampus, baru kalian bisa mungkin bisa berkutit sama hal-hal yang ada di senat gitu. Tapi ingat aja, tapi kalian harus ada rasa tanggung jawab kalau tugas di senat tuh emang harus diselesaikan gitu. Kalau aku sih gitu ya. Iya, mungkin kalau dari aku sih bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Aku jujur dimana itu yang pasti ngutamain kuliah terlebih dahulu yang pasti ya. Sama sih. Tapi tidak mengesampingkan yang namanya kerjaan organisasi. At least pokoknya aku harus ngerjain tugas kuliah dahulu, dimana itu yang paling penting karena ya istilahnya kita nilai juga dari sana lah ya. Iya. Nah, pokoknya utamain dulu kuliah, kerjain dulu tugas-tugasnya. Seandainya udah ada waktu luang ataupun bagaimana, baru kalian ke organisasi. Ataupun kalau mau organisasi terlebih dahulu nggak masalah. Yang penting tugas ini dikerjain, gitu aja. Ya mungkin sambil kita kerja di organisasi kita bisa buat tugas kan. Pinter-pinter ini aja sih, pinter-pinter manage waktu juga. Cari waktu ya. Cari curi-curi aja. Kalau misalnya kita di masa pandemi dulu kan pas awal-awal itu kan kita benar-benar fully online. Yes. Jadi itu lebih lenggang gitu loh waktunya. Misalnya kita kerjain misalnya kita sambil kuliah buat tugas itu bisa, besok ngerjain tugas-tugas NAT kita bisa. Tapi karena sekarang udah mulai membaik, jadi kita harus kayak bagi waktu lah, manage waktu yang bukan istilahnya. kayak kita harus beradaptasi lagi gitu sama yang baru. Bisa. Kan kemarin tuh cuma full online, jadi kita lebih gampang mengatur waktunya karena kita setiap hari ya di rumah kan. Habis itu kalau sekarang kan kita harus ke kampus, habis itu ada kelas yang online juga, ada yang kelas yang offline. Jadi itu lebih kita juga sebagai yang di senat juga lama, kita juga harus sampai sekarang pun juga harus beradaptasi gitu loh. Dan kemarin juga banyak teman-teman dari senat yang semester kita ya, iya, semester kita merasa terhalang juga, tapi mereka pada akhirnya berhasil kok. Dan itu cara mengatur waktunya itu bakal perlahan-lahan bakal kalian bisa gitu secara sendirinya. Jadi kita di sini tuh beradaptasi gitu sih kalau aku. Jangan takut lah pokoknya untuk aku nggak bisa ngatur waktu, kalian jalanin aja dulu, nanti bakal beradaptasi dengan sendirinya dan bakal lancar gitu. Jadi kalau aku simpulin mungkin sesuai dengan keadaan lah, bahasanya seperti itu. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan keadaan dahulu, baru kalian tahu nih, oh celahnya di sini nih, oh celahnya di sini nih. Jadi kalian bisa atur lah di sana pembagiannya. Jadi kayak misalkan aku mau ngerjain tugas, ternyata aku ngerjain tugas cepet kok, ya udah kerjain yang itu dulu. Ternyata tugas organisasi cepet kok, ya udah aku kerjain yang organisasi dahulu, ya seperti itu sih. Jadi kayak saling ada timbal baliknya juga sih, seperti itu. Jadi jangan mikir ya kalau kita ikut organisasi itu untuk buang-buang waktu. Terus harapan yang kalian pikirkan tentang senat ke depannya apa? Mungkin dari aku harapan tentang senat kedepannya sih, ya aku bisa lebih mengakrabkan mahasiswa satu ke mahasiswa yang lain juga sih. Terus juga pengembangan bakat dan minatnya mereka juga bisa terluaskan secara jauh gitu. Gak cuma dari lingkup yang itu-itu aja bahasanya gitu loh. Aku juga pengen kayak istilahnya kegiatan kita ya langsung kegiatan yang istilahnya efeknya itu langsung berdampak sama masyarakat yang di sekitarnya mau ke depannya, ataupun seluas-luasnya lah bahasanya gitu. Kayak gitu sih pokoknya pikiran senat ke depannya kayak gitu. Kalau aku sih harapannya itu mungkin semoga lebih baik, besok proker-prokernya bisa lebih asik lagi untuk anggapannya kita kan siapa tahu mau buat konser kan gitu. Itu harapan dari banyak-banyak teman di FSRD gitu kan. Jadi itu sih harapanku, biar maksudnya kita nggak buat proker untuk kita aja, tapi kita juga buat proker untuk kalian masyarakat atau teman-teman yang ada di FSRD gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita mau buat konser, jangan lupa Kak konsumnya Starbucks ya. Jangan dong.
Oke, jadi semuanya udah kejawab ya Kak dengan jelas. Iya. Makasih banyak loh Kak penjelasannya. Siap, terima kasih juga Citra sudah nge-MC kita hari ini. Beneran cuma segitu aja? Ya mau ditambah lagi. Nggak tahu sih. Tapi untuk kalau kalian Gimana? masih bingung dan ada yang pengen ditanyain, bisa Ayo. langsung DM IG kita ya. Of course. Di Di apa? SEMA FSRD. Ya kan Kak? Bener. SEMA_FSRD. SEMA_FSRD nggak sih? Iya, Iya kan? SEMA_FSRD. Iya, SEMA_FSRD. Ya, jangan lupa di follow ya guys. Jangan cuma di stalk doang. Oke, mungkin sampai segitu dulu ya Kak ya. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Ya terima kasih Citra sudah mengundang kita ya. Terima kasih udah mau dengerin teman-teman. Makasih teman-teman. Dadah. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Julid episode selanjutnya. Sampai jumpa guys.